Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lestari, kelas 12 OTKP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kiamat. Kiamat, pengertian, jenis kiamat, tanda-tanda kiamat. Pengertian, hari kiamat merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, Yaumul Qiyamah, yang berarti hari akhir. Secara istilah, kiamat adalah kehancuran alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, serta dibangkitkannya orang yang sudah meninggal untuk dihisab amal dan perbuatannya. Tidak ada manusia yang mengetahui pasti kapan hari kiamat akan terjadi, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, seperti pada Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil as-sa'ati ayyana mursayaha Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalan ihaliwa siha illahu sakulat fil samawati wal ard la ta'tikum illang bagtah ta yas'alunaka ka'annaka hayyi anha Qul innama ilmuha indallahi walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, haru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jenis kiamat. Jenis kiamat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil, sugro, kiamat besar, kubro. Pengertian jenis kiamat. Pada dasarnya, kiamat itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kiamat kecil sugro dan kiamat besar kubro. Kedua penggolongan tersebut didasarkan atas kejadiannya seperti yang dijelaskan di bawah ini. Kiamat kecil sugro, pada kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah melihat bencana kiamat sugro, namun kejadian ini seringkali tidak dianggap serius sehingga banyak yang tidak menyadarinya. Akan tetapi, kejadian ini merupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar manusia bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Tanda-tanda kiamat sugro. Berikut merupakan contoh kiamat sugro. Yang pertama, meninggalnya seseorang. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian dan akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kematian seseorang akan menimbulkan kesedihan atau musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun kejadian tersebut merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah sepatutnya kita berserah diri kepadanya serta berdoa agar tetap diberi ketabahan. Yang kedua, bencana alam.
Bumi merupakan tempat tinggal yang sangat nyaman bagi manusia. Namun, Allah juga dapat memberikan petunjuk kepada manusia dengan perantara bumi, dan salah satu di antaranya adalah bencana alam. Bagi manusia, bencana alam merupakan sebuah musibah yang datang kepada bumi seisinya dan mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi manusia sendiri. Contoh dari bencana alam adalah banjir, tanah longsor, meletusnya gunung, gempa bumi, tsunami, badai, wabah penyakit, dan masih banyak contoh lainnya. Bencana datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagai manusia hendaknya kita tabah karena bencana tersebut akan memberi hikmah bagi kita serta berdoa agar selalu diberi keselamatan. Kiamat besar kubro. Kiamat kubro merupakan hari di mana seluruh kehidupan makhluk yang ada di dalam semesta berakhir. Tak ada manusia yang tahu pasti kapan kiamat kubro akan terjadi, meskipun menggunakan teknologi yang super canggih. Meskipun tidak ada yang mengetahui, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tanda mengenai kiamat kubro seperti pada hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin Asidin dil Figori qala dola an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natazakkaru faqala ma tazakkaruna qalu nadhkurus ataqala innaha lan takuma hatan tarawna fablaha asra'ahatin fadakarol duja hona wadajala wadabata wadulu asamsi min fagri biha wa nuru la isa bni Maryam sallallahu alaihi wasallam wa ya'juja wa ma'juja wa salasata husfi hospu bil masiki wa hosku bil magribi wa hospu bijari ro til arabi wa ahidu zalikata nar tahruju min yamani yatrudun nasa illa mahsorihin him sadaqallahul azim. Artinya, dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Kami menjawab, "Kami membicarakan kiamat." Ia bersabda, "Kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda." Sebelumnya, Rasulullah menyebut kabut, dajjal, bintang, adabah, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihi salam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Lihat Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Nasisaburi Al-Jami'us Sahih Beirut Darul Afaq Al-Jadidah tanpa tahun juz 8 halaman 178. Tanda-tanda kiamat kubro. Selain itu, terdapat tanda-tanda kecil sebelum kiamat besar.
terjadi yang diantaranya adalah munculnya Nabi Muhammad dan wafatnya waktu berlalu lebih cepat. Perang dan pembunuhan merupakan hal yang wajar di antara manusia. Pencurian, penipuan, skandal, dan perzinahan merajalela. Munculnya bangunan-bangunan yang besar, minuman keras menjadi hal yang populer. Padang gurun Arab menghijau. Penggembala kambing dan orang tak beralaskan kaki berlomba-lomba membangun gedung tinggi. Munculnya bangunan-bangunan di Mekah lebih tinggi daripada gunung di Mekah. Invasi orang-orang berkulit putih dengan mata sipit dan berwajah lebar memakai sendal bulu. Tanda-tanda tersebut kemudian akan diikuti oleh pertanda yang besar sehingga dapat mengguncang umat manusia, yang diantaranya adalah matahari terbit dari barat yang menandakan ditutupnya pintu taubat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Imam Mahdi, perang besar kaum muslim dengan kaum Yahudi di Palestina yang mengakibatkan kekalahan orang-orang Yahudi, kematian Isa Al-Masih dan Imam Mahdi, munculnya Dabat al-Ard, serangan terhadap Mekah, angin lembut yang mengambil jiwa semua orang muslim. Setelah tanda-tanda tersebut terjadi, maka sangkakala akan ditiup oleh malaikat Israfil. Trompet pertama dari sangkakala akan mematikan semua manusia di bumi, dan trompet kedua akan menandakan kebangkitan manusia yang kemudian akan dihisab amal dan perbuatan mereka. Demikian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.